Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat limun alatai, salam sahujud karendem malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah, serta yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa sekalian sebagai generasi penerus bangsa. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kasih dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Teman-teman sekalian, kita hidup pada masa ketika dunia nyata dan dunia maya tidak lagi terpisahkan secara jelas. Kita melakukan banyak hal secara digital, mulai dari belajar, bekerja, mencari hiburan, hingga membangun relasi. Aktivitas yang dulu hanya bisa kita lakukan saat bertemu tatap muka, kini dapat kita lakukan melalui layar ponsel. Dunia maya bahkan terasa seperti rumah kedua bagi kita semua. Namun, bersamaan dengan pesatnya perkembangan digital, muncul sebuah tantangan besar yang sering kali kita abaikan, yaitu bagaimana cara menjaga etika dan kesopanan ketika berinteraksi di dunia maya. Seringkali, etika yang kita terapkan di dunia nyata mendadak hilang begitu saja ketika kita membuka aplikasi di media sosial. Nilai yang selama ini diajarkan sejak kecil, seperti berbicara sopan, tidak kasar, menghormati orang lain, serta menjaga perasaan sesama, tiba-tiba berubah hanya karena kita tidak berhadapan langsung dengan orang tersebut. Di dunia nyata, kita bisa melihat ekspresi lawan bicara. Kita bisa melihat wajah yang tersenyum, sedih, kecewa, atau bahkan tersinggung. Tetapi, di dunia maya, yang kita lihat hanyalah layar dan tulisan. Karena itulah banyak orang merasa bebas menuliskan apa saja tanpa memikirkan dampaknya. Kalimat-kalimat yang mungkin tidak akan berani diucapkan secara langsung dengan mudah muncul di kolom komentar. Padahal, tulisan itu tetap dibaca oleh manusia yang punya perasaan. Menurut survei Kominfo bersama UNICEF, lebih dari 45% remaja Indonesia pernah mengalami perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Angka ini bukan hanya menunjukkan bahwa banyak pelaku, tetapi juga menunjukkan betapa rapuhnya ruang digital kita. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak tindakan tidak sopan di dunia maya bermula dari candaan yang dianggap sepele. Padahal, bagi orang yang menerima, candaan tersebut bisa sangat menyakitkan. Selain cyberbullying, kita juga menghadapi fenomena penyebaran hoax yang semakin marak. Banyak orang membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, hanya karena melihat tulisan yang tampak sangat meyakinkan. Selain cyberbullying, kita juga menghadapi fenomena penyebaran hoax yang semakin marak. Banyak orang membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, hanya karena melihat tulisan yang tampak sangat meyakinkan. Ada pula yang mengunggah aib orang lain demi konten, menghina penampilan fisik seseorang hanya karena merasa itu lucu, atau bahkan saling menjatuhkan hanya karena berbeda pendapat kecil. Hal-hal seperti ini semakin sering kita lihat ketika berada di media sosial. Jika perilaku tersebut dilakukan di dunia nyata, tentu kita akan dianggap sangat tidak sopan, tidak beretika, dan tidak menghargai orang lain. Namun, entah kenapa, ketika berpindah ke dunia maya, sebagian orang merasa hal tersebut wajar. Padahal, sebenarnya tidak demikian.
Baik dunia nyata maupun dunia maya sama-sama ruang yang dimana sesama manusia saling berinteraksi yang menuntut sikap santun dan tanggung jawab bersama. Teman-teman sekalian, kita harus mengingat bahwa apapun yang kita tuliskan di internet akan meninggalkan jejak digital. Jejak itu tidak akan pernah hilang begitu saja, meski sudah kita hapus. Jejak digital dapat dilihat, disimpan, dan digunakan untuk menilai karakter seseorang. Bahkan banyak perusahaan kini memeriksa jejak digital pelamar kerja untuk mengetahui bagaimana perilaku mereka di ranah publik. Jadi, kesopanan di dunia maya bukan hanya soal menjaga moral, tetapi juga soal menjaga masa depan. Pada hakikatnya, dunia maya adalah cerminan diri kita. Orang lain mungkin tidak melihat wajah kita, tetapi mereka melihat bagaimana karakter kita melalui kata-kata yang kita pilih, melalui bagaimana kita berkomentar, melalui bagaimana kita memperlakukan orang lain saat berbeda pendapat. Dunia maya memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya, karena ketika berada di rasa aman di balik layar, sifat asli kita lebih mudah muncul. Untuk itu, menjaga kesopanan di dunia maya sama pentingnya dengan menjaga kesopanan di dunia nyata. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana. Sebelum menulis komentar, mari bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita akan berani mengucapkannya jika sedang berhadapan langsung dengan orang tersebut. Jika tidak, berarti komentar itu tidak pantas dituliskan. Ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kita tidak boleh langsung mengkritik atau menghina. Diam juga merupakan pilihan yang bijak. Saat ingin membagikan informasi, luangkanlah sedikit waktu kita untuk memeriksa kebenarannya, agar kita tidak menjadi bagian dari penyebar hoax. Ketika melihat perbedaan pendapat, kita tidak perlu memaksakan pandangan kita, karena perbedaan adalah hal yang wajar dalam masyarakat. Sikap santun juga dapat diwujudkan melalui pilihan kata yang ramah, cara menjelaskan yang tidak merendahkan, serta menghargai privasi orang lain. Kita tidak boleh mengunggah foto atau video yang melibatkan orang lain tanpa izin. Kita juga tidak perlu mempermalukan seseorang di ruang publik digital hanya demi mendapatkan tawa atau perhatian. Tindakan kecil yang kita lakukan dengan bijak akan membawa dampak besar bagi suasana digital yang lebih sehat. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam membentuk budaya digital Indonesia. Kita adalah pengguna aktif media sosial, kita paling sering membuat konten, dan kita yang paling cepat menyebarkan informasi. Karena itu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital agar tetap aman, sopan, dan positif. Kita perlu menunjukkan bahwa generasi muda bukan hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga bijaksana dan beretika dalam memanfaatkannya. Marilah kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, tempat untuk saling menguatkan, bukan untuk menjatuhkan, tempat untuk berbagi ilmu, bukan untuk menyebar hoax, tempat untuk saling memahami, bukan saling mendominasi. Kesopanan tidak mengenal batas tempat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita tetap harus menjaga tutur kata, sikap, dan perilaku kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai perubahan dari diri kita sendiri. Mulailah dari cara kita menanggapi pesan, cara kita mengomentari postingan, serta cara kita membagikan sesuatu. Jadikanlah jempol kita sebagai alat untuk menebarkan manfaat. Bila ada satu hal yang bisa kita lakukan agar ruang digital menjadi lebih baik, maka lakukanlah mulai dari hari ini.
Terima kasih atas waktu, perhatian, dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, dan salam sejahtera bagi kita semua.